Di episode kali ini, kita akan membahas konflik baru yang muncul antara Kanada dan Amerika Serikat menyusul keputusan mengejutkan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif atas barang-barang asal Kanada menjadi 35%. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana ini bisa terkait dengan rencana Kanada untuk mengakui negara Palestina di PBB bulan September mendatang? Simak videonya sampai selesai, karena ini bukan sekadar perang tarif biasa. Ini adalah pertarungan diplomasi, politik, dan kepentingan global yang semakin memanas. Ketegangan antara Kanada dan Amerika Serikat kembali mencuat setelah Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menaikkan tarif atas produk Kanada dari 25% menjadi 35%. Langkah ini tidak datang tiba-tiba. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul sinyal dari Gedung Putih bahwa keputusan Perdana Menteri Kanada Mark Carney untuk mengakui negara Palestina akan membawa konsekuensi. Dan inilah salah satu konsekuensinya. Tarif naik drastis. Trump menyatakan bahwa Kanada tidak kooperatif dalam dua isu besar. 1. Penanganan peredaran fentanyl dan obat-obatan terlarang, dan 2. Respons keras terhadap langkah politik Amerika di Timur Tengah, khususnya soal Palestina. Namun, benarkah fentanyl jadi alasan utama? Atau ini hanya alasan diplomatik untuk menutupi hukuman ekonomi terhadap sekutu yang membangkang? Perdana Menteri Mark Carney tak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi, ia menyebutkan bahwa pemerintah Kanada kecewa atas keputusan sepihak Washington. Carney menegaskan bahwa Kanada hanya menyumbang 1% dari total impor fentanyl ke Amerika, dan kami telah bekerja keras mengurangi jumlah itu lebih lanjut. Lebih lanjut, Carney juga menggarisbawahi bahwa meski sebagian besar produk Kanada masih mendapat pengecualian tarif berdasarkan perjanjian CUSMA 2020, sektor-sektor penting seperti kayu, baja, aluminium, dan otomotif terdampak secara signifikan oleh kebijakan Trump ini. Pernyataan itu mengisyaratkan satu hal, Kanada tidak mundur dan bahkan akan melawan secara diplomatik. Kini kita masuk ke akar masalah yang sebenarnya, Palestina. PM Mark Carney menyatakan bahwa Kanada berniat mengakui negara Palestina dalam sidang umum PBB ke-80 pada September 2025, mengikuti jejak Prancis dan Inggris. Kanada mendukung solusi dua negara, dan saat ini harapan itu sedang terkikis di depan mata kita, kata Carney. Keputusan ini diambil karena meningkatnya krisis kemanusiaan di Gaza, serta kemarahan internasional atas agresi militer Israel yang tidak kunjung reda. Langkah ini jelas membuat Trump geram. Mengingat dukungan kuatnya terhadap Israel, keputusan tiga negara G7 ini, termasuk Kanada, dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aliansi pro-Israel. Trump pun langsung bereaksi. Tapi bukan dengan diplomasi, melainkan senjata ekonomi, tarif impor. Kanada dan Amerika adalah dua negara yang memiliki hubungan ekonomi paling erat di dunia. Mereka adalah mitra dagang utama satu sama lain, dengan perdagangan lintas batas mencapai lebih dari $1 triliun Amerika per tahun. Namun, selama pemerintahan Trump, baik di masa jabatan sebelumnya maupun saat ini, hubungan itu sering mengalami gesekan. Tahun 2018, Trump pernah mengenakan tarif baja dan aluminium terhadap Kanada. Kini, di tahun 2025, sejarah berulang, tapi dengan eskalasi lebih tinggi, karena dipicu oleh isu geopolitik Palestina. Apakah ini pertanda keretakan permanen? Atau hanya strategi Trump untuk menekan negara-negara yang menentangnya secara politik? Kasus ini juga mencerminkan realitas global hari ini. Dunia terbelah menjadi dua blok besar, pro-Palestina dan pro-Israel. Langkah Kanada, Prancis, dan Inggris menunjukkan bahwa bahkan negara-negara Barat mulai kehilangan kesabaran terhadap Israel. Sementara itu, Amerika Serikat di bawah Trump tetap berdiri teguh mendukung Israel,
bahkan mengancam sekutu dekatnya sendiri jika berbeda pendapat. Inilah bentuk baru tekanan geopolitik, bukan dengan senjata, tapi dengan perang tarif, ancaman perdagangan, dan tekanan diplomatik. Naiknya tarif hingga 35% bisa berdampak besar bagi ekonomi Kanada, terutama sektor ekspor. Khususnya, industri otomotif di Ontario, produk baja dan aluminium, serta produk agrikultur yang tergantung pada pasar Amerika. Sementara itu, bagi Amerika Serikat sendiri, langkah ini bisa menaikkan harga konsumen, mengganggu rantai pasokan, dan merusak citra global Amerika sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan. Selain itu, langkah Trump ini juga bisa memicu solidaritas di antara negara-negara lain yang ingin mengakui Palestina. Bukannya takut, mereka mungkin justru semakin berani bersuara. Jadi, apakah langkah Trump hanya soal ekonomi? Jelas tidak. Ini adalah manuver politik, pesan keras kepada sekutu, dan juga sinyal bahwa pengakuan Palestina bisa membawa konsekuensi besar di panggung global. Pertanyaannya sekarang, apakah negara lain akan tetap maju mengakui Palestina, atau mundur karena takut ditekan Amerika? Dan apakah ini akan menjadi awal dari gelombang baru perang dagang berbasis politik?